Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, limpah terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apapun yang kami dengarkan pada saat ini ya Bapa, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil di dalam Kitab Yosua 1 ayat yang ke-9. Kitab Yosua 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi." Saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan, tema renungan pada saat ini yaitu tegar. Teman-teman, bila kita diberikan suatu tugas yang besar, tentu perasaan kita takut dan gentar. Bahkan kita merasa bahwa kita berpikir bahwa apakah saya sanggup melakukan tugas ini? Apakah saya bisa melakukan tugas ini? Nah, saudara-saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan, Yosua adalah hamba yang terpilih oleh Tuhan untuk meneruskan perjuangan Musa untuk memimpin bangsa Israel di dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada saat itu Yosua sangat takut dan gentar. Tapi Yosua tetap maju. Yosua tidak berpikir bahwa pasti saya tidak bisa. Tetapi Yosua yakin bahwa dia bisa dan dia tetap maju. Nah, saudara-saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan, ada beberapa rahasia yang dapat kita lakukan dalam menghadapi berbagai tugas yang besar yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama, kita harus kuat dan teguh. Kata kuat ini diibaratkan dengan pohon jati yang berdiri kokoh di hutan. Pohon jati ini dikatakan kuat karena sudah terbukti bila kita jadikan sebagai perabotan seperti lemari, kursi, dan lain-lainnya. Pohon jati ini bisa bertahan lama, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lamanya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus kuat dan teguh seperti pohon jati, supaya di dalam menghadapi musuh kita dapat kuat dan teguh di dalam mempertahankan dan pertahanan kita, dan kita dapat berhasil melalui semuanya itu. Dan yang kedua yaitu jangan kecut dan tawar hati. Sebab bila kita kecut dan tawar hati, maka kita sangat mudah untuk dipengaruhi hal-hal yang tidak membuat kita maju atau berhasil. Nah, teman-temanku yang sama diberkati oleh Tuhan, biasanya kita berpikir bahwa jika saya melakukan sesuatu, saya harus langsung terima, maksudnya langsung saya raih atau langsung saya dapatkan. Itu sama sekali tidak boleh ya teman-teman. Kita sebenarnya harus berjuang terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan, kita harus jangan menjadi seorang penakut, tetapi kita harus kuat dan kita harus meneguhkan hati kita untuk tetap
setia dalam apa yang kita inginkan, dan kita harus tetap andalkan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan menginginkan kita untuk tetap memiliki keyakinan yang teguh di dalam penyertaan Tuhan di hidup kita. Nah, yang ketiga yaitu kita butuh penyertaan Tuhan. Kalau kita memiliki atau ingin melakukan sesuatu tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, maka yang kita lakukan itu akan sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, teman-teman, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan itu, kita harus landasi dengan kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati saya. Saya akan melakukan suatu pekerjaan. Tuhan berikan saya kekuatan, kesehatan agar bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah, saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan, yang ketiga ini kita butuh penyertaan Tuhan. Bila kita disertai Tuhan, maka apa yang kita lakukan pasti dapat berhasil. Nah, teman-teman yang sama diberkati oleh Tuhan, di sini sangat jelas bahwa jika kita disertai oleh Tuhan, setiap pekerjaan kita, setiap apa yang ingin kita lakukan, kalau kita Tuhan menuntun kita akan berhasil, dan Tuhan menyertai kita, kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, saudara-saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan, kita dapat melihat di dalam lingkungan kita yang hidupnya tanpa Tuhan, pasti tentunya kalau kita melihat di dalam lingkungan kita yang hidupnya tanpa Tuhan, pasti mereka akan berantakan, karena mereka lebih mengandalkan kekuatannya daripada untuk mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dibenci oleh Tuhan dan tidak akan diberkati tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan, jelas di renungan kita pada saat ini bahwa setiap langkah kehidupan kita harus kita harus yakin bahwa Tuhan akan melindungi kita dalam setiap pekerjaan kita, dan kita harus bukan berarti kita tidak berjuang, tetapi yang selebihnya itu kita harus berjuang dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang sama diberkati oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk tetap berharap kepadanya. Mau berhasil? Lakukan ketiga hal tersebut dan percaya bahwa kamu pasti berhasil. Karakter tidak bisa terbentuk saat menghadapi krisis, tetapi nampak jelas pada saat krisis. Amin firman Tuhan. Terima kasih.